Pak Aan Supriyanto ini nanti ada pertanyaan atau mungkin hal yang perlu ditanyakan, Bapak Ibu bisa langsung saja untuk menanyakan agar waktunya tidak terbuang. Jadi nanti kita fokusnya Bapak Ibu setelah pelatihan ini nanti Bapak Ibu nanti bisa membuat kelas dengan Google Classroom ya. Dengan Google Classroom, kemudian setelah itu nanti Bapak Ibu bisa mempraktekkan di unit kerjanya masing-masing. Keterbatasan gadget yang dimiliki ataupun teknologi yang ada di sekolah Bapak Ibu itu kadang menjadi kendala, tapi Bapak Ibu jangan kemudian tidak bisa untuk membuat sertifikatnya Bapak Ibu. Mungkin di tempat saya untuk pelatihan online mungkin tidak bisa seperti di tempat lain karena kalau di tempat kami itu harus dari lembaga diklat. Kendala. Jadi pada kesempatan kali ini saya menggunakan 2 perangkat. Nanti tampilan nanti akan saya tampilkan melalui screen, kemudian nanti suara terpaksa saya pakai HP, jadi nanti biar kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Sebelumnya untuk memperkenalkan diri Bapak Ibu, saat ini saya sendiri nama aslinya bukan pakai Aan ya, nama saya cuma Supriyanto saja. Masuk bisa belajar pakai ini. Jadi ini resisnya EDW kita bisa belajar menggunakan sistem ini. Ya, seperti ini Bapak Ibu, sudahkah tampil di layar monitor penjenengan? Sudah Pak. Oke, terima kasih. Oke. Bapak Ibu untuk memulai, jadi untuk kita menggunakan Google Classroom itu ada 2 syarat. Yang pertama kita memiliki akun Google atau Google Account atau yang biasa kita sebut dengan Gmail. Kemudian yang kedua kita memiliki akses internet. Jadi ketika kita sudah login dengan menggunakan akun Gmail, kita bisa langsung memulai untuk membuat Classroom dengan klik di tampilan samping gambar profil penjenengan itu, kemudian kita cari Google Classroom yang berada di bawah ini. Seperti ini kurang lebih tampilannya.
Ini adalah tampilan Google Classroom Bapak Ibu, atau jika Bapak Ibu belum login, Bapak Ibu bisa langsung mengetikkan di browser penjenengan dengan alamat classroom.google.com seperti itu. Setelah kita berhasil login Bapak Ibu dengan menggunakan akun Gmail penjenengan, ini adalah tampilan Google Classroom. Jadi ini tampilan Google Classroom yang pernah kita ikuti atau tampilan Classroom yang sudah pernah kita buat seperti itu. Nah, untuk sebelum kita memulai untuk membuat kelas dengan Google Classroom, alangkah baiknya settingan bahasa di browser penjenengan itu kita rubah dulu ke dalam bahasa Indonesia. Karena seringkali secara default atau secara otomatis tampilan bahasa di browser penjenengan atau browser yang kita gunakan itu dalam bahasa Inggris. Untuk merubah bahasanya bisa kita klik strip 3 yang ada di sebelah kiri ini, kemudian setelan. Kalau dalam bahasa Inggris itu kita cari di language di bagian bawah itu ada kelola, kemudian kita rubah bahasa yang digunakan dengan bahasa Indonesia karena akan lebih familiar dan akan memudahkan kita dalam data dan presentasi. Ini kita setel dulu bahasanya ke dalam bahasa Indonesia. Jadi di bagian bawah ini setelan bahasanya ini kita rubah dalam bahasa Indonesia. Jika setelan default Bapak Ibu sudah dalam setelan bahasa Indonesia, maka tidak perlu dirubah lagi ke dalam bahasa Indonesia. Tapi jika awalnya bahasa Inggris, maka akan yang sudah terbiasa dengan bahasa Inggris tidak masalah, tapi ya dengan Bapak Ibu yang terbiasa dengan bahasa Indonesia nanti akan lebih mudah menggunakan bahasa Inggris. Begitu untuk pertama kali kita sudah setting bahasanya menjadi bahasa Indonesia agar lebih mudah dalam pembuatan classroom dan pembuatan materi ataupun tugas yang lain. Kemudian kita awali dengan klik tanda plus di sebelah kanan atas ini Bapak Ibu. Kemudian ada dua pilihan, ada gabung ke kelas dan kemudian ada pilihan buat kelas. Karena kita akan membuat kelas, maka kita klik yang buat kelas. Nah, seperti ini. Ada persetujuan, maka kita klik saja checklistnya, kemudian kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, di sini akan tampil nama dari kelas yang akan kita buat. Misalkan kita akan nama kelas 5 tahun pelajaran 2019 ini misalnya saja. Jadi kelas wajib kita isikan. Jadi kelasnya mau diisi kelas apa, mau diisi kelas 5 atau mungkin kelas 6 atau mungkin kelas yang lain. Kemudian di bagian-bagian ini bisa kita isikan, bisa kita lewati. Tapi alangkah baiknya kita isikan, misalkan kita membuat kelas untuk kelas 5 di tahun pelajaran 2019-2020 itu untuk semester 2 misalkan. Semester misalkan, nanti kita isikan semester 2. Kemudian mata pelajarannya tergantung Bapak Ibu mengampu mata pelajaran. Nah, misalkan mau kita isikan matematika atau IPA atau diisikan tematik atau yang lain. Sekarang kita isikan IPA misalkan. Nah, kemudian ruang yang akan kita gunakan kita isikan ruang kelas 5. Seperti itu, jadi kita isikan nama, ya, namanya bagian, kemudian mata pelajaran dan kemudian kita klik buat. Kita tunggu prosesnya Bapak Ibu. Sudah. Nah, ini sudah tampil kelas yang sudah kita buat. Tampilan awalnya seperti ini. Di sini sudah disediakan tampilan istilahnya header atau
Ini kita bisa merubahnya Bapak Ibu. Di sini kita bisa pilih tema yang disediakan oleh Google itu sendiri. Jadi bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan mata pelajarannya. Misalkan tadi karena kita menggunakan mata pelajaran IPA, maka kita pilih sains saja. Pilih salah satu di antaranya, misalkan ini. Kemudian kita pilih tema kelas. Itu untuk merubah tema daripada tampilan kelas kita. Andaikan Bapak Ibu tidak mengambil tema dari yang sudah disediakan oleh Google, Bapak Ibu juga bisa mengunggah atau mengupload dari gambar yang sudah Bapak Ibu persiapkan. Untuk mengganti tema dengan gambar yang sudah kita miliki, kita klik ya. Jadi kita bisa mengambil dari gambar koleksi penjenengan untuk dijadikan gambar profil atau gambar tema di kelas yang sudah kita buat. Itu kalau kita ingin mengganti tampilan tema dengan gambar koleksi kita. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, ruang kelas di Google Classroom sudah berhasil kita buat. Di sini tampilan ada forum, kemudian ada tugas kelas, kemudian ada anggota, kemudian ada nilai. Setelah kita berhasil membuat kelas, tentunya kita akan memasukkan siswa atau kita akan memberikan kode kelas kepada siswa yang nanti akan bergabung dengan kelas kita. Jadi setelah kita berhasil membuat kelas, tentunya kita akan memasukkan siswa. Nah, untuk memasukkan siswa ini ada dua pilihan Bapak Ibu. Kita bisa memasukkan satu persatu siswa yang akan kita ikutkan ke dalam kelas. Pilihan yang kedua, kita bagikan kode kelas kepada siswa. Kita awali dari cara yang pertama, kita masukkan anggota. Di anggota di sini ada pilihan guru, ada pilihan siswa. Karena kita akan memasukkan siswa, maka kita klik tanda plus untuk undang siswa ini, kita masukkan email dari siswa yang akan kita. Misalkan kita masukkan training 9971. Itu ini kita undang. Nanti undangan kita akan sampai kepada siswa melalui email. Nanti siswa yang kita undang akan memperoleh undangan melalui email. Nanti dari email yang masuk nanti tinggal kita setujui. Misalkan Agus, emailnya apa Agus? Cek. Tadi ada Bu Training tadi. Bu Training berapa? Ya, monggo Bu Training. Training 9971. 9971 at gmail.com 9971 at gmail.com. Seperti ini Bu. Iya, betul. Kita masukkan ya, kita undang masuk. Satu lagi atau yang saya boleh Pak? sudah siap. Pak Sabri. Saya boleh. Isnatur 966 at gmail.com. Nah, untuk Bu Training dan Bu Ismi nanti bisa disetujui untuk masuk kelas. Itu cara yang pertama. Jadi kita menunggu sampai email yang sudah kita sampaikan kepada siswa yang terundang tadi bisa disetujui oleh yang sudah terundang. Yuk, ayo. Ini nyarinya emailnya di mana yuk? Nyarinya emailnya nih di. Aku lagi kiriman nih. Dapatnya dari mana? Jadi dari mana ini? Boleh masukkan. Email masuk ke mana? Ini Bapak Ibu yang tadi
yang tadi tampilannya samar-samar atau non-aktif, ketika kita sudah mengundang dan mereka setuju, maka tampilannya akan sudah terlihat jelas seperti ini. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, ada 3 siswa yang email punya saya yang kedua ini sudah menyetujui untuk bergabung dengan kelas. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, Bapak Ibu, kita dapat memberikan kode kelas. Kita dapat memberikan kode kelas kepada siswa. Kode kelasnya kita ambil dari tampilan depan ini, klik yang bagian kotak ini. Nah, ini adalah kode kelas yang sudah kita buat. Saya perbesar, ini kode kelasnya. Jadi ini 4ZNSHEN itu adalah kode kelas ketika mereka akan bergabung dengan kelas yang sudah kita buat. Bapak Ibu hati-hati ketika kita memberikan kode kelas kepada siswa, itu satu karakter saja keliru, maka mereka tidak bisa bergabung dengan kelas yang sudah kita buat. Kendalanya Bapak Ibu, ada kelebihan, ada kekurangannya. Ketika kita memberikan kode kelas kepada siswa, bisa jadi apa istilahnya, tidak ada batasan. Misalkan kelas kita terdiri dari 30 siswa. Bisa jadi di luar kelas kita itu yang memiliki kode kelas untuk bergabung bisa saja bergabung dengan kelas yang sudah kita buat. Jadi silakan dipilih apakah akan diundang satu persatu, apakah kode kelas itu akan disampaikan kepada siswa. Tapi kan tidak. Mungkin kita menunggu Bu Ismi sama sambil kita menunggu Bu Ismi sama Bu Trining, kita lanjutkan materinya. Ini Pak. Ya. Kelas sudah kita buat, kemudian siswa juga sudah kita undang. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan membuat paling tidak dalam sebuah kelas tentunya ada materi, kemudian ada tugas, kemudian ada soal-soal latihan, kemudian ada nah, untuk menyusun materi, Bapak Ibu, untuk menyusun materi. Ngomongin gini jenenge belum ngirim yang aku di Microsoft. Kita beralih dari tab forum kepada sebelum itu Bapak Ibu, sebelum lanjut ke situ, untuk siswa yang tadi kita berikan kode kelas, undangan yang dikirim ke email Bapak Ibu itu tidak selalu di inbox atau tidak di kotak masuk. Bapak Ibu bisa cek di spam, tapi coba di folder spam juga ada, coba lihat. Itu masuk di info, kadang Gmail itu kalau dikirim email gitu kadang dia ada di tagnya dari kayak spam sampah gitu, jadi makanya dia masuknya di spam. Bu Trining sama Bu Ismi bisa cek di spam kalau misalnya di kotak masuk nggak ada. Iya, saya cari Mas ya. Saya sudah gabung belum Pak Pri? Pan. Itu tadi ada. Sebentar, Pak. Belum. Kan ada cara dengan kode kan. Kalau dengan kode itu nanti peserta bagaimana ini belum Pak. Jadi nanti biar teman-teman justru gabungnya pakai kode aja mungkin. Kita prakteknya kalau pakai kode mungkin lebih cepat. Pak Pri bagus, dicek saya bisa gabung. Sudah. Saya sudah gabung kayaknya. Bu Ismi sudah bergabung. Bu Ismi sudah. Oke. Bapak Ibu, untuk yang tadi kita di awal tadi kan sebelum kita membuat kelas kan ada 2 pilihan Bapak Ibu. Sebelum kita membuat kelas tadi, saya simpan. Tadi kan kita awali dengan ini, dengan Google Classroom. Ya. Gabung sama buat kelas. Buat kelas sama apa gitu tadi, Pak? Sebentar. Ya, ini tadi kan di awal kita ada 2 pilihan, buat kelas dan gabung ke kelas. Gabung ke kelas. Untuk yang tadi tidak dimasukkan satu persatu, maka untuk memasukkan kodenya, jadi kode yang sudah kita bagikan kepada siswa tadi, sudah kita bagikan kepada siswa tadi, yang ini tadi kan Bu, Bapak Ibu, ini kita kita copy atau kita ketik di gabung ke kelas ini. Jadi kita klik gabung ke kelas, kemudian kita masukkan kode kelas yang kita dapat dari
pembuat kelas. Jadi dari cara yang pertama tadi ditarik satu persatu, cara yang kedua kita klik gabung ke kelas dengan memasukkan kode yang didapat dari pembuat kelas. Kita pastekan di sini, kemudian kita klik gabung. Karena ini yang saya demokan ini tadi saya sudah bergabung melalui email. Jadi coba kita klik gabung, nanti bisakah kita bergabung? Iya, sudah. Maaf ini ya Pak, saya sudah gabung itu sudah masuk belum? Iya, sudah saya cek. Ini Putri sudah masuk, Bu Ismi sudah masuk. Jadi Bu Ismi sudah masuk, Putri sudah masuk, Bu Ismi dan Putri masuk melalui email yang pertama tadi, kemudian yang kedua saya bergabung melalui kode kelas. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Halo, mohon maaf. Ji, monggo. Misalkan ini semua dimasukkan ke kelas biar bisa gabung praktek itu bagaimana, Mas? Bisa, monggo. Jadi penjenengan buka di apa namanya? Iya. Nah, Bapak ini Ibu, kode ini kan, kelasnya. ini kan kelas kita kayak gini sambil mendengarkan Mas Aan, nggih. Bapak Ibu bisa minimize browsernya atau mungkin bisa lagi kemudian Bapak Ibu login di akun Gmail-nya masing-masing, kemudian Bapak Ibu silakan gabung dengan kode yang diberikan Pak Aan ini. Kalau Pak Aan kan untuk buka lagi kan, nah panjenengan nih silakan dibuka new tab, kemudian coba jenengan login ke Gmail masing-masing, klik yang tadi kotak-kotak tadi, cari Classroom, kemudian gabung ke kelas dengan kode yang diberikan Pak Aan ini. Gitu nggak Pak Aan? Iya, Iya, siap. Jika Bapak Ibu menginginkan bergabung, tampilan kalau Bapak Ibu menggunakan HP, HP-nya bisa diminimize atau ada cara lain untuk bergabung dengan Classroom dengan cara kita download aplikasi Google Classroom-nya dari Play Store. Jadi di HP penjenengan nanti cari di Play Store dengan aplikasi Google Classroom, nanti bisa di-download. Dan nanti semua pemberitahuan ketika penjenengan sudah download di Play Store itu akan masuk ke kelas penjenengan yang sudah diinstal melalui Play Store tadi. Kalau menggunakan HP dibuka dengan menggunakan browser, kurang lebihnya seperti pada tampilan yang ada di laptop. Tapi kalau menggunakan aplikasi yang di-download dari Play Store, itu juga nanti semua pemberitahuan akan masuk ke dalam aplikasi yang sudah kita download. Monggo Bapak Ibu, silakan yang ingin bergabung, ini kode kelasnya. Atau jika kesulitan memasukkan kode kelas, nanti bisa dicek di email ini saya masukkan ke sini, silakan disebutkan yang ingin bergabung. Ini sudah banyak sekali. Ada Bu Titin sudah masuk, Bu Sri sudah masuk. Yang kesulitan saya ketikkan di sini, monggo. Jika ingin sekalian praktek. Selain Bu Ismi. Tidak ada yang ingin diundang melalui email. Berarti kode kelas. Langsung ke materi Mas. Ke gitu. Setelah kita membuat kelas, kita sudah menambahkan siswa, kita lanjut ke kita membuat materi, membuat tugas, dan membuat evaluasi. Untuk membuat tugas kelas, kita masuk ke tab tugas kelas ini. Jadi ini, tadi kan kita sudah masuk di tab anggota, sekarang kita masuk ke tugas kelas. Untuk membuat tugas kelas, kita klik tanda plus di sini, buat. Kemudian karena kita akan mengkategorikan materi, kemudian tugas, kemudian evaluasi, maka alangkah baiknya kita buat topik terlebih dahulu. Kita buat topik di sini, misalkan di sini materi aja, seperti itu, tambahkan. Selain kita membuat materi ajar, kita juga akan membuat soal latihan misalnya. Selain soal latihan materi ajar, kemudian kita akan membuat satu lagi soal
evaluasi, akan seperti itu. Nah, penempatan daripada soal evaluasi, soal latihan materi ajar ini bisa kita urutkan dengan cara kita klik drag and drop. Jadi kita klik, kemudian kita tahan, kita geserkan ke sini, materi ajar berada di paling atas, kemudian soal latihannya berada di bawahnya, kemudian baru soal. Nah, untuk topik ini silakan disesuaikan dengan kelas yang akan Bapak Ibu buat. Bisa topiknya bisa lebih dari 3, jadi ada materi ajar, ada penugasan, ada soal latihan, ada soal evaluasi, atau topik-topik yang lain. Jadi paling tidak kita ada materi, soal latihan, kemudian setelah kita membuat materi, setelah kita membuat topik, kita akan mencoba membuat materi. Kita awali dari materi dulu. Untuk membuat materi, kita klik buat, kemudian kita klik materi. Misalkan karena kita tadi kelasnya membuat mata pelajaran IPA, maka materinya misalkan ini sistem peredaran darah, ya, peredaran darah pada manusia misalkan. Ini deskripsinya Bapak Ibu adalah penjelasan singkat berkaitan dengan materi yang sudah kita buat tadi. Karena judulnya sistem peredaran darah, maka bisa kita isi ini sebagai contoh saja, nanti deskripsinya sesuaikan dengan materi Bapak Ibu. Aku bisa sama nanti gue tak nonton video. Bahkan deskripsinya kita buat seperti ini. Misalkan seperti ini. Deskripsinya misalkan seperti ini. Judul materi sudah kita buat, kemudian deskripsinya sudah kita buat, kemudian kita akan menambahkan Bapak Ibu. Di sini ada gambar klip ini kita untuk menambahkan materi tersebut. Kita ambil mau dari mana? Misalkan kita mau menambahkan materinya dari YouTube, atau kita mau menambahkan materinya dari file, atau kita menambahkan materinya dari Google Drive yang sudah kita simpan, maka kita bisa memilih salah satu di antaranya atau lebih dari satu. Karena kita ngambil dari Google Drive misalnya. Kita ambil contoh saja, kita ambil salah satu, misalkan ini saja. Ini ibaratnya ini materi yang kita ambil dari Google Drive, kita tambahkan di sini. Ini materi dalam bentuk PDF seperti ini. Ini yang kita ambil dari drive yang sudah kita punya berkaitan dengan materi yang akan kita tambahkan. Selain dari drive, misalkan kita mau ngambil materi, jadi materi pengantarnya misalkan kita ambil dari YouTube misalkan. Kita mau ngambil materi dari YouTube seperti ini. Maka kita klik yang YouTube, kemudian kita masukkan alamat dari link YouTube-nya itu yang akan kita. Misalkan YouTube-nya yang berkaitan dengan sistem peredaran darah pada manusia itu,
ini misalkan. Jadi ini adalah Halo materi yang teman-teman, relevan, masih ingat kan pembahasan materi kita yang pada bab relevan dengan sebelumnya? sistem peredaran Itu dana. loh, tentang sistem pencernaan manusia dan hewan. Nah, Kita hari ngambil ini Mama bantu kita link ya buat YouTube-nya. membahas tentang Kemudian kita masukkan ke dalam tadi materi tadi. Jadi misalkan kita mau mengambil video dari YouTube untuk ditambahkan di dalam materi. Bentar, ini Pak, baru proses ini. Ini ya. Ini So I have a video team YouTube based all over the yang world. akan kita Everybody masukkan ke works. dalam materi. Maka kita klik ini, bagikan. Kemudian kita salin linknya Bapak Ibu. Ini kita klik salin. Kemudian dalam materi kelas tadi kita tambahkan. Kemudian kita klik YouTube. Kemudian link yang sudah kita copy tadi kita pastekan ke sini. Ini, ini materi dari YouTube yang akan kita tambahkan. Klik tambah. Ya, jadi ada materi dari Drive, ada materi dari YouTube, atau kita bisa menambahkan link. Link ini gunanya untuk apa namanya? Memberikan sumber materi dari sumber lain, tetapi kita hanya menampilkan linknya. Misalkan ini saya punya blog pembelajaran berkaitan dengan peredaran data. Kita ambil saja linknya, kita copy di bagian atas ini. Di sini sudah lengkap, ada materi pengantar, kemudian ada video yang tadi saya tampilkan disisipkan di materi, juga sudah ada tulisnya. Kita bisa masukkan linknya ke sini tadi, ke sini, ke linknya. Itu Bapak Ibu untuk membuat materi. Jika sudah materi yang sudah kita persiapkan tadi, bisa dari YouTube, bisa dari Drive, atau bisa dengan link. Kemudian kita berpindah ke tab sebelah kanan. Ini ada pilihan posting, ada pilihan untuk, ada pilihan semua siswa dan lain sebagainya. Karena kita akan membuat materi ini bisa dilihat oleh semua siswa, maka ini kita centang semua siswa. Tapi misalkan materi ini hanya diperuntukkan untuk beberapa siswa, misalkan hanya untuk Bu Ismi saja atau untuk Bu Titin saja, itu kita centang tidak semuanya. Jadi misalkan ada materi khusus kaitannya dengan pengayaan atau kaitannya dengan remedi, kan mungkin tidak semua siswa bisa diberikan materi itu. Centang yang kita ingin. Karena ini untuk semua siswa, maka kita klik semua siswa. Kemudian jika sudah materi sudah kita buat, maka kita posting di sini, klik. Nah, karena ini letaknya di atas, kita klik dan kita geserkan ke dalam materi ajar sesuai dengan bentuknya. Monggo bisa dilihat di tampilan kelas yang saat ini berperan sebagai siswa, tampilannya seperti apa. Di tampilan saya seperti ini. Saya sudah memposting materi baru sistem peredaran dana. Sini ada materi ini materi. Oke, monggo. Bapak Ibu ada yang sudah bikin sudah gabung kelasnya Mas Aan ini? Ada? Sudah banyak sekali Pak ini di sini. Sudah. Ada ya? Maksudnya sekarang buka kelas. Oke. Sekarang ini. begini Bapak Ibu. Share screen-nya gantian Mas Aan. Oke, monggo.
Gini. Dari Bapak Ibu tampilan panjenengan silakan atau dari coba. tampilan resmi atau tampilan yang lain? Bapak Ibu silakan masuk seperti ini dari ini ya. Dari sini, ini kan ada share atau bagikan nih. Terlihat nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa melihat Masuknya, layar seperti ini betul? masuknya gimana caranya? Pak, tadi kodenya berapa, Pak? Waduh. Bapak Ibu bisa lihat di tempatnya panjenengan sekarang saat ini seperti ini? Iya, Becky? AP. Tulisan Betul, ya oke. AP. Bapak Ibu kalau mau share screen untuk buktikan tampilan kelasnya, silahkan klik yang tanda kayak layar ini. Layar ini kemudian di sini ada pilihan berbagi. Berbagi itu nanti ada 2 pilihan. Kayak gini sama kayak gini kan. Nah, panjenengan coba pilih layar 1 gitu. Layar 1 itu nanti panjenengan bisa nampilkan screen-nya panjenengan. Ini semua bisa nampilkan seperti itu. Monggo coba silakan yang sudah masuk kelas bisa nampilkan screen-nya biar Pak Aan tahu tampilannya kayak apa maksudnya gitu. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Saya malah nggak ada Pak Agus. Aku dimaunya Saya tadi klik bagikan nggak ada. Depannya Bapak Ibu di sini kan ada. Bagikan sesuatu di Anda. Nah, bagikan itu. Pak, tadi maaf Pak, tadi kodenya berapa ya Pak? Waduh. Kode kelas. Sebentar Ibu karena yang share tadi Pak Agus, saya nggak bisa share screen lagi. Nanti nunggu gantian Pak Agus biar share dulu. Bisa Pak An ini. Pak An coba. Belum tampil Pak. Coba bencana. Agus mau menampilkan tampilan siswa Anda. Ini masih kayak gini tuh Saya tampilannya. nggak bisa. Saya bisa Pak Agus, tapi nggak bisa menampilkan ini screenshot di tempat saya bagaimana? Sebentar. Silakan Mas Aan silakan. Oke. Oke. Pindah ke saya nggak Pak? Coba Mas. Panjenengan coba. Bagus, pindah ke saya tampilannya. Betul. Oke. Belum Pak, saya belum masuk. Pak Aan aja. Monggo Pak Aan. Oke. Ya. Tampilan saya sudah tampil Pak. Ya, sudah. Sudah Pak, sudah. Begini. Karena tadi saya juga login sebagai siswa. Coba saya tampilkan Iya. Oke. Karena saya juga login sebagai siswa, coba kita lihat tampilan dari siswa. Ini coba. Seperti ini Bapak Ibu. Ini tampilan Betul. siswa seperti ini, kurang lebihnya. Ya betul, ya. Yang ini, yang gambar saya hitam ini saya sebagai siswa. Kemudian yang ini yang gambar saya bawah ini saya tampilan sebagai guru. Sebelum kita lanjut, tadi ada yang bertanya berkaitan dengan apa namanya kode kelas, tadi yang tanya kode kelas. Ini kodenya kelas. Kode kelas. Dan ini Bagikan. dari kelas. Ini tadi yang Bapak Ibu yang bertanya kode kelas tadi. Ya.
yang 4 tadi bertanya pada kelas. N 4 Z Z NSEN. Yang tadi bertanya kode kelas, jika sudah selesai menulis, bisa konfirmasi, nanti kita ganti tampilannya. Sampun? Sampun, Pak. Oke, kita tutup untuk kode kelasnya. Coba Bapak Ibu yang sudah bergabung di kelas bisa memberikan komentar di sini, kan tadi materi sudah saya share selaku guru. Bapak Ibu sebagai siswa bisa memberikan komen di sini. Untuk kita lihat tampilannya seperti apa. Nah, kan saya di sini, saya sebagai siswa, ini saya komen di sini. Sudah saya komen. Oke. Misalkan seperti ini. Tapi komen saya Pak Supri. Nah ini. Saya berikan komen, tapi tulisannya kurang. Mau saya edit gitu. Mau ngedit komen? Ibu bisa klik di sini, Bu. Jadi ini kan ada tampilan 3 di sini. Klik di mana? Klik di. Ini kan ada titik 3 ini. Oke, ya, sebentar. Kalau ada pilihan edit, Ibu, ya. Ibu silakan edit. Kalau tidak ada edit, berarti itu memang tidak bisa diedit. Jadi kemudian harus hapus, kemudian komen lagi dengan komen yang tulisan yang sudah dibenahi. Karena di sini tidak ada pilihan editnya. Iya. Jadi kalau ada yang salah, hapus, kemudian gimana Ibu? Sudah saya hapus. Oh, udah bisa. Ya, sudah ada ya Bapak Ibu? Sudah. Komen saya sudah masuk belum? Komen Ibu sudah hilang yang tadi yang keliru ketik tadi. Sudah masuk lagi? Belum masuk. Tunggu sebentar. Kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu. Untuk kita membuat materi, kita membuat topik dulu. Ada materi, ada latihan soal, ada soal evaluasi. Ini kita baru membuat materi. Ini ada Bu Zaidatul Hidayah, ada Bu Isnatur, komennya sudah masuk. Ya. Setelah kita membuat materi, Bapak Ibu, kemudian materi sudah disampaikan, siswa sudah membaca atau sudah melihat video materinya misalkan. Kemudian kita lanjut ke penugasan. Jadi siswa itu sudah menerima materi baik berupa file atau berupa PPT atau berupa file Word atau berupa video, maka berikutnya Bapak Ibu bisa memberikan latihan. Atau sebelum soal latihan Bapak Ibu di sini kita buat topik sebelum ke soal, mungkin misalkan ini ada tugas misalkan. Topik baru nih. Kita buat tugas. Jadi ini setelah materi kita membuat tugas. Setelah kita akan membuat tugas, kita klik buat di sini. Kemudian di sini ada tugas kuis. Bedanya apa Bapak Ibu? Kalau tugas itu tidak dalam bentuk soal-soal pilihan ganda yang bisa langsung ada skornya. Kita coba demokan. Kalau kita klik tugas, nanti judul tugasnya apa? Misalkan pengamatan. Kemudian petunjuknya lakukan pengamatan terhadap video sistem peredaran darah
ada materi yang sudah bisa. Misalkan seperti ini. Ini bedanya tampilan antara tugas dengan tugas kuis. Ini untuk semua dan lain sebagainya ini. Jadi untuk tugaskan. Untuk kelas 5, untuk semua siswa. Kemudian berapa nanti poinnya. Atau memang tidak dinilai. Kalau tidak dinilai kita klik yang tidak dinilai. Karena ini sebagai video pengantar. Siswa hanya diminta mengamati. Kalau Bapak Ibu menginginkan ini tugasnya untuk dinilai bisa disesuaikan dengan pilihannya. Kemudian batas waktunya sampai kapan? Kalau tidak ada batasan waktu berarti kita klik tidak ada batasan waktu. Kalau menginginkan batasan waktu kita klik batasan waktu. Tanggalnya kapan? Jam berapa? Misalkan kita batasan waktunya selama 3 hari. Tanggal 4 harus dikumpulkan. Atau mungkin cuma tidak ada batasan waktu, jadi kita hilangkan saja. Tidak ada batasan. Dan kita ini untuk tugas. Masih ada waktu 10 menit ya Pak Agus ya? Halo ya, Pak Agus. Iya Pak. Iya. Kita lanjutkan sesampainya ya Pak Agus ya. Kita lanjutkan kelasnya nanti lanjut lagi Mas. Jadi jangan hari ini doang. Nanti kita selesaikan itu. Dari situ kayaknya kok kita belum semuanya toh. Tanya jawab dulu. Iya. Nanti bisa dilanjut hari yang lain. Ya, Bapak Ibu, kita sampai lanjutkan sesampainya atau kita sampai tugas ini dulu Mas. Kita ada pertanyaan kita bahas dulu. Masa bagus selaku moderator yang Iya. Kita Bapak Ibu ini maaf, ya di review dulu dari awal gitu gimana? Review sekilas dulu biar bagaimanapun kan tadi materinya sebentar. Mengingat semuanya kan nggak bisa. Jadi kalau bisa dari awal. Bapak Ibu. Oke. Iya. Oke. Bapak Ibu, kita cukupkan untuk materi hari ini Bapak Ibu. Jadi untuk hari ini kita cukupkan untuk bikin kelas, masukkan siswa melalui undangan ataupun masukkan siswa melalui tautan yang tadi dikirim ke email ataupun secara manual yang dikirim ke email pemberian kode kelas. Kemudian yang kedua sudah membuat materinya. Iya. Ya, sudah diberikan, disampaikan, bisa include di Drive, bisa langsung ambil dari YouTube dan lain sebagainya. Kemudian sampai pada tugas nih. Nah, gitu. Bapak Ibu, untuk kelas ini kami fasilitasi rekaman video, rekamannya lagi untuk belajar. Jadi tidak terlambat, maka ini nanti ada rekamannya. Jadi ada fasilitas rekamannya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat lagi. Kemudian Bapak Ibu untuk kelas besok sepekan dari sekarang, berarti insya Allah nanti hari Rabu yang akan datang, nanti kita lanjutkan masih di Google Classroom. Google Classroom itu nanti coba Pak Aan nanti masih melanjutkan yang tugas, kemudian sama yang penilaian. Gitu ya Mas Aan. Siap Pak Agus. Atau mungkin gini Pak Agus. Yang hari ini bergabung, apakah kelas yang tadi saya demokan dari awal kita buat kelas tadi, kita buat sebagai kelas kita belajar bareng gitu atau bagaimana? Tidak apa-apa. Iya Pak, betul. Kita belajar, menurut saya pangapunten ya, menurut saya perlu diterapkan. Kalau tidak diterapkan nanti tidak lepas. Menurut saya perlu diterapkan lah. Kalau nggak diterapkan dulu nanti kita akan bingung nanti. Iya Bu. Jadi kan informasinya padat sekali. Jadi perlu diterapkan dulu. Iya. Sedikit-sedikit nanti seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau tanya Bapak Ibu. Kita ada waktu 5 menit Bapak Ibu. Karena pukul 10 saya sudah ditunggu rekan-rekan saya dari operator untuk pertemuan operator di ruangan yang sama.
Dia monggo, Bu yang mau tanya, Bu Ismi, monggo. Oke, ya terima kasih. Ini sebenarnya pembelajaran yang sangat menarik. Terima kasih Pak Aan atau Pak Supri ya. Pak Aan atau Pak Supri, Mas Agus, terima kasih kita bisa belajar. Begini, saya menerapkan ini di kelas. Semula tampaknya lancar-lancar saja. Dalam arti begini, saya menerapkan seperti yang dijelaskan Pak Aan tadi. Saya share kode kelas itu hanya saya berikan pada satu siswa, ternyata mereka sudah langsung gabung semuanya. Hanya masalahnya setelah kita buat kelas, mereka itu tidak aktif dengan alasan tidak ada kuota, ternyata HP-nya pinjaman. Nah itu untuk mengatasi kendala-kendala begitu, bagaimana cara kita? Terima kasih. Monggo. Pak An masih ada. Halo. Iya masih. Monggo Pak An. Bagus. Monggo Pak An. Gimana ini cara ngatasin yang kayak gitu Pak An? Oke. Kalau dalam pembelajaran Bapak itu memang selain dari guru dan juga dari siswa, kadang kendalanya juga kita perangkatnya memang tidak sepenuhnya mendukung. Seperti yang disampaikan Bu Ismi tadi, kita sudah membuat kelas, kita sudah share kepada siswa, tapi semua siswa sudah masuk, tapi pada kenyataannya tidak semuanya aktif di dalam kelas seperti itu. Betul. Jadi mungkin untuk untuk pelaksanaannya mungkin selain ada kelas di room Google Classroom, mungkin bisa dibuatkan grup WA juga untuk untuk menyiasati seperti itu. Karena kalau kita pertama memang perangkatnya ada yang HP-nya pinjaman, kemudian ada yang kuotanya tidak. Hal-hal yang semacam itu, bagus bisa menambahkan. Tidak ada Pak. Kita kalau keterbatasan alat memang kita tidak bisa siasati karena itu urusannya sama pembelian alat perangkat. Tapi kan ini ada beberapa sekolah yang kemarin itu dapat bantuan afirmasi apa itu kan sebenarnya ada perangkat juga lah. Kelas ini itu digunakannya nanti bisa di sekolah. Jadi tidak HP yang tablet yang diberikan ke sekolah itu bisa dipinjamkan ke siswa. Nanti siswa bisa belajar itu atau mungkin kalau ada lab ya. Kalau misalnya SMP kan sudah ada guru TIK-nya itu. Nah kita jadi lebih mudah, kita bisa kerjasama dengan itu kemudian belajarnya di lab. Dan seperti itu. Jadi tidak full kalau misalnya kita pembelajaran jarak jauh, ya berarti kalau tugas nanti tugasnya tetap tugasnya tanpa batas tadi, mungkin seminggu atau berapa, jadi anak-anak bisa memanfaatkan tidak live. Terima kasih. Gitu. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu yang lain yang mau tanya, silakan diaktifkan mikrofonnya Bapak Ibu. Tadi saya mau mati semua, kemudian sekarang silakan dicek di depan layarnya masing-masing kan ada gambar mikrofon itu kalau silang berarti silakan diklik aja biar bisa bersuara. Kalau saya mau bertanya. Tadi ada materi yang saya agak bingung tadi ketika Bu Isminaton sudah tidak bergabung dengan penjenengan, kan awalnya saya bergabung duluan. Setelah itu kan Bu Isminaton bisa langsung interaktif ya. Sedangkan saya kok nggak bisa itu, apa ada materi yang saya kehilangan rekaman di dalam saya nih, dalam ingatan saya nih, apa ya tadi ya, supaya bisa aktif tadi Bu. Yang mana tuh? Yang mana nih Bu? Tadi OTK. Budi, saya pernah menambahkan
PK itu itu di layar monitor saya tadi caranya. Oh, mau ini toh, mau nambahkan untuk Iya, nah kayak gini dulu ya. Google Classroom. Nah kayak gini. Gimana Pak Agus? Maksud dari pertanyaan dari Bu dari Putri tadi tidak bisa share screen atau bagaimana atau? Oh gitu. Untuk share screen-nya. Share screen bisa. Putri pakai laptop atau pakai HP? Dua-duanya itu saya gunakan. Ketika saya membuka tadi ketika masuk saya menggunakan laptop. Begitu saya buka apa tadi undangan tadi saya undangannya pakai HP misalnya. Kalau Ibu menggunakan laptop, coba saya tampilkan Pak Agus ya. Moga-moga. Ini di depan saya laptop ini yang A1. Seperti ini mungkin Ibu ya. Untuk tampilan share screen di sini kan di sini ada tampilan kamera, ada tampilan mikrofon, kemudian ada tampilan titik-titik ini. Iya. Untuk menampilkan tampilan layar itu klik yang di sini yang di ini. Kan ini ada tulisannya stop sharing ini. Jadi ini stop sharing ini karena saya sedang sharing share screen. Misalkan ini kita mau menghentikan, kita stop aja ini. Ganti menjadi tombol panah ke atas. Gambarnya share gitu. Untuk menampilkan tampilan dari layar yang kita lihat dari HP atau dari laptop. Terima kasih banyak, Allah sudah paham. Jadi bagikan ya. Ya Bapak Ibu, saya kira cukup ini Bapak Ibu. Saya yakin ini penasaran ya dengan materi kayak gini. Mungkin ada yang baru, ada yang sudah bisa, cuma lupa, atau mungkin karena nggak dipraktekkan jadi lupa, atau mungkin benar-benar ini masih baru, atau malah baru tahu juga ada. Saya maklum itu, kemudian tapi yang penting Bapak Ibu, ilmu itu tidak dihafalkan saja, tapi dipraktekkan. Karena aplikasi itu lebih penting daripada dihafalkan. Kalau menghafalkan Bapak Ibu, panjenengan ini setelah kelas ini hafal langkah-langkahnya tadi, kalau nggak mempraktekkan, panjenengan sekarang ini nanti ke dapur ambil air minum, udah lupa. Jadi kalau jenengan kan minimal kelingan gitu. Nah, makanya kok program bonding itu kenapa kok kita ini disuruh untuk menghilangkan dalam tanda kutip pemahaman hafalan itu tidak ada hubungannya dengan hafalan Al-Quran ya Bapak Ibu. Hubungannya dengan itu. Jadi yang saya tidak setuju dan lain sebagainya. Jadi intinya Bapak Ibu, kalau itu diaplikasikan hafalan itu otomatis bisa. Intinya di situ. Jadi buat apa hafalan? Nanti Bapak Ibu depan kalau misalnya nanti jadwal saya sebenarnya minggu depan itu kita mau bikin materi yang lain Bapak Ibu. Saya mikirnya kita mau bikin modul atau apa, tapi karena sesuatu ini dan ternyata kita waktu 1 jam itu tidak cukup untuk belajar Google Classroom, maka insya Allah nanti pertemuan kedua yang kita masih belajar tentang Google Classroom lagi Bapak Ibu. Insya Allah seperti itu. Kemudian hari Selasa yang akan datang hari Selasa yang nanti kita belajar Google Classroom lagi Bapak Ibu bisa sampai ke pembuatan dan lain sebagainya sampai evaluasi. Itu Bapak Ibu, mohon maaf ini saya asli yang berikutnya itu sudah detail banyak yang bergabung. Ada rapat operator di kecamatan itu Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu bersamanya, mohon maaf. Terima kasih untuk besok hari Selasa yang akan kami mohon untuk bisa menyampaikan yang terkait dengan penilaian tadi. Oke. Pak
Iya. Bisa Oke, ya, Pak? terima kasih Pak Agus. Hari Oke, ini kita Bapak sudah Ibu. bisa berhasil membuat kelas, bisa menginvite siswa, kemudian bisa memberikan topik. Nanti kita lanjut untuk evaluasi dan bagaimana kita menilai hasil dari tugas atau evaluasi yang sudah dikirimkan melalui kelas. Ya, Bapak Ibu, saya kembalikan pertanyaannya. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Sekali lagi saya mohon maaf bila didudul waktunya. Sebenarnya saya kira Bapak Ibu ini antusias, pengennya ini sampai nanti sore, mungkin seperti itu. Tapi Iya, betul. karena keterbatasan waktu, Bapak Ibu, kita akan bergabung lagi. Terakhir Bapak Ibu kami sampaikan nanti beberapa pertemuan nanti akan kami bikinkan sertifikatnya Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti membutuhkan, saya beri link untuk begitu Bapak Ibu. Terima kasih kebersamaan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Matur nuwun banyak sama Agus dengan Pak Aan. Halo, matur nuwun banyak.